Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus, Tuhan kita.
Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. 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 Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan,
seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Bersahabat dengan alam. Mungkinkah itu terjadi? Sedangkan faktanya saat ini, alam begitu takut dengan manusia. Satwa laut takut dengan sampah-sampah plastik yang dibuang oleh manusia ke tengah-tengah laut. Burung-burung di udara takut dengan polusi udara yang semakin hari semakin pekat. Hewan-hewan di darat takut dengan eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap organ-organ tubuhnya. Hutan-hutan takut dengan penggundulan yang dilakukan demi memuaskan nafsu manusia. Tapi sebaliknya, manusia pun sesungguhnya juga takut dengan alam. Manusia takut dengan berbagai bencana yang terjadi, seperti banjir, bahkan tsunami, gempa bumi, tanah longsor, berbagai macam badai, dan sebagainya. Bukankah manusia juga takut dengan cuaca ekstrim yang menyebabkan kedinginan sampai tubuh menggigil, atau kekeringan sehingga menimbulkan kelaparan-kelaparan dan mengakibatkan banyak jiwa melayang? Jadi, mungkinkah manusia bersahabat dengan alam? Saudaraku, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 11 menjanjikan bahwa pada saat Yesus datang sebagai hakim, Ia akan menghadirkan langit baru dan bumi baru, suatu keadaan di mana segala-galanya diperbarui dan dipulihkan, sehingga keadaan menjadi begitu tenang dan damai. Relasi antara manusia dan alam pun menjadi jauh lebih baik, dipulihkan seperti sedia kala, semuanya bersahabat. Hewan satu dengan lainnya tidak lagi saling memangsa, tapi mereka justru berbaring dan makan rumput bersama. Anak-anak kecil bermain dengan hewan-hewan di padang rumput yang hijau. Tidak ada ketakutan, tidak ada tangisan, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang berlaku jahat. Tidak ada lagi eksploitasi, tidak ada lagi hubungan yang saling menakutkan. Saudaraku, jika Tuhan sudah memberikan janji yang begitu indah, mengapa kita tidak mencoba untuk menghidupinya mulai saat ini? Mungkin tidak akan sesempurna ketika nanti Yesus datang yang kedua kali. Tapi bukankah lebih baik jika upaya perbaikan itu sudah mulai dilakukan ketimbang tidak sama sekali? Mulailah mengasihi alam ini dan melakukan tindakan-tindakan persahabatan yang nyata. Dari hal-hal kecil seperti menanam dan merawat tanaman, mengurangi sampah plastik, membuang sampah di tempat sampah, mengurangi polusi udara, hingga tindakan-tindakan besar yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama dengan membangun jejaring. Upaya-upaya untuk melestarikan satwa langka, penghijauan hutan-hutan yang sudah gundul, dan berbagai macam upaya lainnya. Jika kita melakukannya dengan setulus hati, dengan jiwa yang penuh kasih, maka Tuhan pun akan memberkati upaya-upaya kita tersebut. Apa yang terasa kecil, bahkan nyaris mustahil, jikalau Tuhan berkenan dan memberikan berkat, maka upaya-upaya itu akan menghasilkan dampak-dampak yang besar. Bumi yang terasa mencekam akan mengalami perbaikan demi perbaikan, sehingga tingkat kemencekapan itu bisa makin berkurang. Yang ada, kita akan menikmati keindahannya, kesejukannya, sukacitanya, kebersamaannya, dan berbagai macam persahabatan yang kita dambakan. Manusia tidak lagi takut terhadap alam, alam tidak lagi takut terhadap manusia. Mari saudara, memulailah membuka persahabatan dengan alam, dan mohonlah belas kasih Tuhan untuk memberkati setiap upaya persahabatan yang kita lakukan, sehingga sukacita persahabatan itu boleh kian nyata kita nikmati dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus menolong kita semua.
Amin. Kristus, oh Tuhan Yesus, oh 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 Kristus, oh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa untuk keberadaan kami di tengah-tengah alam ciptaan-Mu ya Bapa. Kami memahami bahwa panggilan-Mu untuk berkuasa atas alam ciptaan harus dijalani dalam sebuah relasi yang penuh dengan cinta kasih. Karenanya, tolonglah kami untuk dapat bersahabat dengan alam, menyapa segenap ciptaan dalam cinta kasih, sama seperti Bapa mengasihi kami dan seluruh ciptaan. Ajar kami untuk menyatakan persahabatan kami dengan alam ciptaan melalui tindakan nyata, memberi ruang bagi lingkungan hidup, dan merawat seluruh tatanan alam ciptaan. Tolonglah kami untuk dapat mengerjakan semua ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi situasi bangsa kami yang masih harus terus bergumul dengan pandemi yang tak kunjung selesai. Kami melihat bagaimana perlahan-lahan situasi pandemi ini memang akan menjadi endemi. Akan tetapi, berbagai varian baru masih saja bermunculan dan membuat saudari-saudara kami jatuh sakit. Bapa, tolong supaya situasi ini boleh kembali teratasi dan terkendali. Tolonglah setiap kami dan mereka yang sakit, supaya kami semua lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa, inilah doa kami. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dalam masalah ekonomi. Bapa, berikan mereka hikmat. Tolonglah mereka untuk mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi diri mereka sendiri beserta keluarga. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, munculkan kembali harapan, supaya walaupun ada kekhawatiran akan situasi ekonomi di tahun depan, tapi mereka dapat terus percaya, bergantung penuh padamu ya Bapa, dan melangkah dalam kepastian. Ya Bapa, inilah doa kami. Oh Kristus, oh Tuhan Yesus, oh Kristus, oh Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kristus, oh Tuhan Yesus, oh 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 Kristus, oh Tuhan Yesus. Kiranya Bapa memberkatimu dengan sukacita. Kiranya engkau menemukan tawa canda bahagia di sana-sini. Dan di tengah penderitaan dan kesulitan, kiranya engkau mampu menghibur orang lain dan mereka juga menopangmu. Kiranya Yesus memberkatimu dengan kepedulian. Kiranya engkau menemukan cinta kasih di sana-sini. Dan di tengah ego pribadi yang saling berlomba, kiranya engkau mampu berkorban bagi yang lain, dan mereka juga berbelas kasih padamu. Kiranya Roh Kudus memberkatimu dengan damai sejahtera. Kiranya engkau menemukan pengharapan di sana-sini. Dan di tengah ketidakpastian dan krisis, kiranya engkau mampu membangkitkan semangat orang lain, dan mereka juga mendukungmu dalam iman. Pergilah dalam damai, jagalah kesehatan, kasihi sesamamu, engkau tidak sendirian. Sorak bagi Tuhan seluruh bumi, layani Tuhanmu penuh sukacita. Haleluya, haleluya, penuh sukacita. Haleluya, haleluya, penuh sukacita. Sorak bagi Tuhan seluruh layani Tuhan penuh sukacita. Haleluya, 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 penuh sukacita. Haleluya, 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 penuh sukacita. Sorak bagi Tuhan seluruh layani Tuhanmu penuh sukacita. Haleluya, 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 penuh sukacita. Haleluya, 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 penuh sukacita. Sorak bagi Tuhan seluruh bumi, layani Tuhanmu penuh sukacita. Haleluya, 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 penuh sukacita.
sukacita, sorak bagi Tuhan, melayani Tuhanmu penuh sukacita. Haleluya, haleluya, penuh sukacita. Haleluya, haleluya, penuh
Tuhanku penuh sukacita. Haleluya,